Perkenalkan, nama saya Priska Pitra Dewi dengan NIM 203030204038. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran tokoh filsuf G.A. Cohen. Gerald Alan Cohen lahir pada tanggal 14 April tahun 1941, adalah seorang filsuf politik Kanada yang memegang posisi Queen Professor of Jurisprudence, University College London, dan Social Professor of Social and Political Theory, All Souls College, Oxford. Dia dikenal karena karyanya tentang Marxisme dan kemudian egalitarianisme dan keadilan distributif dalam filsafat politik normatif. Buku ini bersumber dari kuliah umum Gibson Lecture yang disampaikan oleh salah seorang pemikir Marxis analitis, Gerald Alan Cohen atau Jerry Cohen di University Edinburgh pada tahun 1996. Dalam kuliah ini, Cohen memadukan antara pemikiran ekonomi politik dengan autobiografi dirinya dan bagaimana cerita hidup itu mempengaruhi pilihan-pilihan politiknya. Cohen adalah salah satu pendiri September Group yang mempunyai semboyan non-bullshit Marxis. Cohen lahir dan dibesarkan dalam keluarga Marxis di Montreal. Sejak kecil, ia diajar untuk melihat ketimpangan sistem kapitalis dalam perspektif Marxis klasik. Ia berterima kasih betul pada orang tuanya yang telah menanamkan dengan sungguh-sungguh ide-ide Marxis soal keadilan dan egalitarianisme. Namun, ia kemudian juga merasa bahwa Marxisme klasik telah mengalami kebuntuan. Berangkat dari pengalaman ini, ia menelaah ide-ide soal egalitarianisme dan ketimpangan dengan menarik hubungan antara sistem pemikiran atau dalam hal ini Marxis serta pemikiran liberal ala John Rawls dengan pemilihan-pemilihan pribadi yang bisa diambil dalam hidup seseorang. Rawls berpendapat bahwa tata keadilan dalam masyarakat ditentukan pada tingkat basis atau struktur. Artinya, bila pemerintah memberlakukan aturan dan kebijakan yang berbuat seadil-adilnya bagi masyarakat, maka perilaku orang perorangan tidaklah relevan selama berada dalam koridor aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan agar seadil-adilnya itu. Kuliah Cohen ini adalah serangan telak terhadap doktrin liberal Rawls tersebut. Ia berpendapat dengan tegas bahwa egalitarian justice juga merupakan pilihan perilaku pribadi dan tidak cukup ditetapkan hanya pada atas struktur. Di sini Cohen memang tampak bak moralis, tapi ia juga punya pendasaran teoritis yang apik untuk itu, yang membuat seri kuliahnya ini jadi risalah ekonomi politik yang berbobot namun sangat manusiawi, jauh dari kata khotbah rohanian atau sumpah serapah demonstran. Implementasi pemikiran G.A. Cohen tentang egalitarianisme dan pada ideologi Pancasila yang sila ke-5 berkaitan erat, yakni menjelaskan tentang bahwa semua orang itu sama dalam posisi status nilai atau moral. Semua orang setara dalam hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan sipil. Seperti di rumah sakit contohnya, diskriminasi di rumah sakit sering kali terjadi dan sangat mencolok perbedaan mereka memperlakukan antara pasien yang kurang mampu dengan pasien kaya.
Biasanya mereka memperlakukan pasien yang kurang mampu dengan seenaknya dan tanpa rasa hormat, sedangkan pasien kaya diperlakukan dengan istimewa. Selain di rumah sakit, dalam dunia pendidikan pun juga sering terjadi penyimpangan sila kelima tersebut, seperti banyaknya anak usia sekolah yang putus sekolah dan menjadi anak jalanan atau bekerja hanya karena biaya pendidikan yang tidak bisa dikatakan murah. Walaupun sekarang ini ada bantuan dari pemerintah seperti mengurangi bahkan membebaskan biaya sekolah. Tetapi kenyataannya pembagian tersebut tidak merata di seluruh wilayah Indonesia dan lagi banyak yang dipotong atau bahkan diambil oleh pihak-pihak tertentu. Dari sekian banyak contoh egalitarianisme yang dilakukan menandakan bahwa tidak relevannya bangsa Indonesia dengan nilai Pancasila. Oleh sebab itu, maka seharusnya masyarakat di Indonesia, terutama pemerintah, harus berusaha untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya ke dalam tindakan dan perbuatannya. Bung Karno bahkan pernah berkata, jika kita melupakan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia ini akan hancur berkeping-keping.